Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun Guru Les. Hai Sobat Edukasi, masih semangat belajarnya? Baiklah, kita lanjut. Materi kali ini adalah diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram bisa kita pelajari dalam mata pelajaran matematika, yaitu pengolahan data statistika. Diagram biasanya digunakan untuk menyajikan suatu data yang berkaitan dengan angka-angka. Ada macam-macam bentuk diagram. Salah satunya adalah diagram batang. Diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Panjang pendeknya batang dalam diagram batang ditentukan oleh jumlah nilai dari data yang ada. Diagram jenis ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan nilai dari suatu data dalam jangka waktu tertentu. Bisa juga untuk melihat data yang sudah dimasukkan ke dalam beberapa klasifikasi. Agar lebih paham lagi, mari kita simak contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Perolehan nilai ulangan Lestari minggu ini yaitu Matematika mendapatkan nilai 75, Bahasa Indonesia nilai 100, IPA nilai 80, IPS nilai 90, dan SPDP nilai 85. Sajikanlah nilai tersebut dalam bentuk diagram batang. Mari simak cara pengerjaannya. Sebelum kita membuat diagram batang, langkah pertama yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah membuat tabel. Bentuk tabelnya adalah seperti ini. Langkah berikutnya kita membuat garis koordinat berbentuk tegak lurus. Garis tersebut kita beri tanda berupa titik di sisi tegak dan sisi lurusnya. Setelah diberi tanda berupa titik di kedua sisinya, berikutnya yaitu diberi nama sesuai dengan tabel tadi. Sisi tegak ke atas menunjukkan angka, sisi tegak ke samping menunjukkan nama mata pelajarannya. Sampai di sini pembuatan garis untuk diagram batang selesai. Kemudian setelah itu kita akan membuat diagram batangnya untuk mata pelajaran yang pertama, yaitu matematika. Matematika mendapat nilai 75. Kemudian berikutnya yaitu kita membuat persegi panjang yang kemudian kita sebut dengan batang yang menunjukkan nilai matematika. Sepanjang atau setinggi 75 mengarah ke atas. Berikutnya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia mendapat nilai 100. Maka bentuk batangnya yaitu setinggi angka 100. Berikutnya yang ketiga adalah IPA. IPA mendapat nilai 80, maka bentuk batangnya setinggi angka 80. Berikutnya yang keempat adalah mata pelajaran IPS. IPS mendapat nilai 90, maka bentuk batangnya setinggi angka 90. Berikutnya yang terakhir adalah mata pelajaran SPDP mendapat nilai 85, maka bentuk batangnya sepanjang atau setinggi angka 85. Berikutnya untuk contoh soal yang kedua, hasil panen kebun Pak Salim bulan ini disajikan dalam diagram batang berikut ini. Yang pertama adalah cabai. Panen cabai mendapat 20 kilo. Kemudian panen wortel mendapat 35 kilo. Panen tomat mendapat 25 kilo. Dan panen ubi mendapat 35 kilo. Pertanyaannya, jika total hasil panen kebun Pak Salim pada bulan ini adalah 150 kg, berapa jumlah hasil panen kentangnya? Dari gambar diagram batang di samping, kita bisa mengetahui hasil panen yang sudah diketahui, yaitu cabai 20 kg, wortel 35 kg, tomat 25 kg, dan ubi 35 kg. Total hasil panen yang diketahui
adalah 20 ditambah 35 ditambah 25 ditambah 35 sama dengan 115 kg. Diketahui seluruh hasil panen kebun Pak Salim adalah 150 kg. Maka hasil panen kentangnya adalah hasil panen seluruhnya dikurangi hasil panen yang diketahui, yaitu hasil panen kentangnya sama dengan 150 dikurang 115 sama dengan 35. Jadi hasil panen kentang Pak Salim adalah 35 kg. Beginilah bentuk diagram batangnya. Demikian pembahasan kita kali ini tentang cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.